Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan setting jam kerja ya pada setiap karyawan. Nah, di sini contohnya karyawan atas nama Adam Abdialala ini untuk hari Senin itu dia jam kerjanya adalah jam kerja reguler, di mana yang jam kerja reguler itu dia awal start absennya itu di jam 7.30. Jadi dia baru bisa melakukan absen itu pada pukul 7.30 dan batas keterlambatan itu jam 8 dan akhir jam masuknya itu jam 9. Artinya dia nggak bisa absen masuk lagi ketika jamnya sudah melebihi jam 9 gitu ya, dan jam pulangnya itu minimal harus jam 4 gitu. Kalau misalnya kurang dari jam 4 dia tidak bisa melakukan absen pulang gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan terapkan setting jam kerja ini kepada proses presensinya gitu ya, pada proses presensinya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman usernya. Jadi kita akan login sebagai Adam di sini ya. Nah, kita coba buka di browser yang lainnya. Kita login menggunakan nicknya 12345 dan passwordnya 1234 ya. Nah, sekarang kita login. Oke, nah ini sekarang sudah sudah berada di halaman dashboard usernya ya, cuma di sini namanya agak besar ya. Mungkin kita bisa lebih kecilin lagi untuk namanya. Kita masuk ke dashboard aja, dashboard ya. Nah, dashboard di sini kita cek yang bagian namanya out karyawan name mana ya. Foto, ini untuk fotonya. Nah, ini yang nama lengkap ya. Mungkin kita bisa pakai H3 ya. Kita coba reload. Bentar. Supaya lebih kecil aja. Oke, nah ini udah cukup ya sepertinya. Oke, nah selanjutnya kita akan modifikasi di bagian proses presensinya ya, yang tadinya hanya seperti ini ya, berdasarkan jadi dia untuk proses absennya kan dia tidak terpengaruh dengan settingan jam kerja tadi ya. Jadi dia mau absen kapan aja bisa. Kemudian untuk keterlambatannya pun itu disamakan semuanya ya, yaitu jam 7 gitu ya, kalau di tutorial sebelumnya itu ya. Nah, kalau di tutorial sekarang itu ya, atau yang di konsep yang sekarang itu, jadi ketika misalnya untuk keterlambatan itu disesuaikan dengan jam kerja karyawan pada hari itu. Misalnya hari ini tuh dia masuk jam yang reguler gitu ya. Yang reguler itu kan jam 8 tuh ya batas keterlambatannya. Kemudian hari Sabtunya dia kan masuk yang reguler Sabtu tuh, yang mana batas keterlambatan itu jam 7. Nah, jadi kalau misalnya si karyawan tersebut melakukan absensi pada hari Sabtu di jam 8, nah itu dianggap terlambat. Tapi kalau misalnya di hari-hari biasa gitu ya, di hari-hari biasa karena terlambatnya itu jam 8, maka dia tidak dianggap terlambat. Jadi disesuaikan dengan jam kerja pada hari tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuma sebelum ke sana kita akan modifikasi dulu tampilan dari si halaman presensinya. Pertama di sini kita akan menampilkan ini ya, tanggal dan jam yang sedang berjalan di bagian kameranya ini. Kemudian juga nanti kita akan tampilkan jam kerja karyawan tersebut pada hari itu gitu ya. Jadi nanti di sini muncul nih. Kalau misalnya jam kerjanya reguler, nanti dimuncul nih dia jam masuknya harus jam berapa gitu ya. Nah, sehingga nanti ketahuan ya dia absennya jam berapa, kemudian yang jam yang seharusnya dia masuk jam berapa gitu ya. Nanti si karyawan itu bisa langsung lihat gitu ya, oh ternyata kita udah terlambat gitu ya, seperti itu ya kurang lebih. Nah, sekarang kita akan masukin dulu jam di sini ya, jam sama tanggalnya dulu. Nah, di sini kebetulan saya udah ada kodenya ya, ada kode CSS-nya untuk membuat jam digital. Dan untuk membuat jam digitalnya, jadi nanti di sini muncul di bagian sini di sudut kanan itu nanti muncul jam digital gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal copyin aja
nanti si kodenya. Tapi pertama-tama teman-teman silahkan buat dulu di sini sebuah elemen ya. Jadi teman-teman masuk ke proses ke file create.blade.php-nya yang ada di dalam folder presensi mana ya. Nih kita cari aja. Nah, create presensi create.blade.php ya, seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita simpan di bagian mana ya? Ini bisa masuk, ini bagian mapnya. Nah, misalnya di atas ini nih ya. Nah, kita simpan di atas ini nih, bolehlah. Atau di bawah mungkin ya. Di bawah sini misalnya kita bikin seperti ini di class row. Kemudian nah, kita kasih ID-nya samain dengan CSS, atau kita kasih kelas namanya jam digital malas ngoding. Ini scriptnya saya dapat dari websitenya malasngoding.com ya. Nah, jadi di sini kita kasih kelas, nah namanya jam digital malas ngoding gitu ya. Nah, kemudian di sini kita kasih paragraf dengan ID jam ya, dengan ID jam nih. Dengan ID-nya itu namanya jam gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal copy paste saja. Ini bagian nanti saya share kodenya. Ini bagian CSS-nya ya. Nah, ini untuk bagian CSS-nya kita copyin aja. Nanti saya share kodenya, kita simpan di bagian style. Nah, ini karena di sini udah ada style, jadi kita tinggal copyin yang ininya aja ya, dalamnya aja nih. Stylenya gak usah di-copyin, kita copyin yang dari kelasnya aja ya. Kita simpan di sini. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita tinggal copy paste si JavaScript-nya nih di bawah nih ya. Kita tinggal copy aja supaya nggak lama ya. Kita simpan di paling bawah. Nah di atas yang kode JavaScript sebelumnya ya. Atau mau di bawah juga nggak apa-apa ya. Nah, oke, di sini sudah kita kopikan. Sekarang kita coba reload. Harusnya jam digitalnya sudah muncul. Oke, kita masuk ke proses presensi. Oke, di sini jam digitalnya nggak muncul ya. Oke, kita coba. Oh, di sini ya. Ternyata jam digitalnya di sini munculnya nih. Harusnya kita pengennya ada di sini nih ya. Sebentar, kita coba perbaiki untuk CSS-nya ya. Oke, kita coba cek dulu ya bagian CSS-nya. Oke, sebentar ya. Kelas jam digital malas ngoding, kita coba lihat di sini. Kelas, oh ini kelasnya ada 2 ya. Ini harusnya nggak usah pakai row ya. Kita hapus saja. Nah, cukup seperti ini, kelas jam strip digital strip malas ngoding ya. Nah, kalau sudah, kita coba reload lagi. Harusnya nih posisinya ada di sini ya. Nah, posisinya udah ada di sini ya. Posisinya udah ada di sini, cuman apa ya? Ini kita pengennya nih, kita geser aja yang bagian kameranya itu ke atas ya. Nah, kita geser bagian kameranya ke atas dengan cara itu kan webcam ya. Nah, ini nih. Kita kurangi margin topnya ya. Kita kurangin margin topnya misalnya menjadi 60 pixel. Kita coba lihat hasilnya. Oke, oke cukup ya. Mungkin ini yang apa sih bagian jamnya kita turunin ya. Kita bisa turunin di bagian jam malas ngodingnya. Mungkin di sini kita kasih topnya mungkin 70 ya, atau 65 ya. 65 aja, 65 pixel ya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Oke, nah di sini udah cukup lah ya. Nah, ini sebelah kanannya mungkin kita geser ya, supaya tidak terlalu mepet. Mungkin right-nya 10 pixel. Kita coba ya. Kita kasih right-nya 10 pixel. Oke, nah ini udah cukup. Nah, sekarang kita tinggal tampilin tanggal hari ini ya. Tanggal hari ininya di sini ya. Kita tampilin tanggal hari ininya, mana di bagian sini. Kita kasih paragraf lagi. Kemudian isinya itu adalah kita kasih date. Kemudian formatnya itu day, month, sama year ya.
Jadi hari, bulan, dan tanggal. Kemudian kita oke aja. Kita coba reload. Harusnya muncul tanggal. Nah, di sini muncul ya. 29 Mei 2023 jam 20.11.57. Oke. Jadi lebih ini ya, lebih apa ya? Lebih elegan aja gitu ya, atau lebih apa ya? Lebih estetik ya, tampilannya lebih estetik. Di sini ada tanggal, di sini ada jamnya. Kemudian kita akan tampilkan juga, misalnya kan hari ini hari Senin ya. Hari ini tanggal 29 Mei itu hari Senin. Nah, otomatis karyawan atas nama Adam ini jam kerjanya itu adalah jam kerja reguler ya. Berarti dia awal jam masuknya itu jam 7.30, kemudian batas masuknya itu jam 8 gitu ya. Batas ketidakterlambatannya yaitu jam 8. Jadi kalau lebih dari jam 8 itu dia dianggap terlambat. Nah, di sini ada akhir jam masuk, itu maksudnya jadi batas keterlambatannya itu 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam dia tidak diperkenankan untuk melakukan presensi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan akan menampilkan dulu di sini mana nih. Nah, kita akan menampilkan dulu di sini jam kerjanya ya, jam kerja pada hari ini. Ya, contoh kan hari ini hari Senin nih, berarti dia harusnya yang ini ya, karena reguler 1. Karena reguler 1 berarti di sini dia yang muncul adalah yang ini ya, harusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui jam kerja pada hari yang berjalan gitu ya, atau pada hari ini gitu. Cara mengetahui jam kerja, misalnya si karyawan atas nama Adam ini hari Senin itu dia jam kerjanya yang mana ya. Nah, kita bikin query-nya dulu ya. Di sini kan kalau kita lihat di bagian konfigurasi jam kerja ya. Di sini kan ada hari ya. Ada nick, ada hari, ada kode jam kerjanya ya. Nah, yang perlu kita ketahui bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai dari kode jam kerja ini. Nah, berarti kan parameternya ini nih, nick dan harinya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya kita mengetahui nama hari pada tanggal tertentu gitu ya. Nah, di sini nanti saya akan kasih kodenya ya, functionnya nih untuk mendapatkan nilai hari pada hari tertentu. Nah, biasanya kan nilainya juga kan kalau misalnya kita dapetin contohnya misalnya kayak gini ya. Nih. Untuk mendapatkan nilai hari kan kita sebenarnya cukup dengan seperti ini ya, date, menggunakan fungsi date kemudian d. Nah, seperti ini ya. Maka nanti akan muncul nama harinya nih. Nah, kan Monday ya. Atau misalnya kita bisa DD seperti ini supaya Monday ya, supaya nanti keluarnya Monday. Jadi mon ya. Apa ya? DFY, D seperti ini. Kalau D kan angkanya ya. F mungkin ya. Coba kita F. Mei. Kalau F itu bulannya ya. Apa ya? D gitu mungkin ya. Coba. 2929. Untuk mendapatkan nilai hari Monday, Sunday, tapi kita sebenarnya sih cukup dengan D aja. Kita sudah mendapatkan nilai Monday-nya sebenarnya, cuman nggak lengkap, cuman man aja. Tapi tidak apa-apa. Nanti di sini di fungsinya kita sudah saya sesuaikan ya. Nah, jadi kita akan mencari nama hari dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian nanti kita akan konversi ke dalam bahasa Indonesia gitu ya, ke dalam bahasa Indonesianya, yang kemudian nantinya akan kita cocokkan dengan konfigurasi jam kerja yang ada di dalam database gitu ya. Oke. Supaya nggak bingung kita langsung aja praktek ya. Nah, kita kembalikan dulu ini menjadi tanggal hari ini ya. Nah, berarti kita masuk dulu kemana? Ke presensi controllernya. Kita bikin dulu query-nya ya. Di sini di controllernya, di presensi controller kita bikin query-nya di bagian method create tentunya ya. Nah, di sini
Nah, di sini kan ada variabel hari ini nih, ya. Ada variabel hari ini di mana dia isinya itu adalah tanggal pada saat ini, gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pengen tahu harinya, ya. Hari tapi dalam bahasa Indonesianya, ya. Ini kan kalau misalnya kita cuman tadi kan kalau misalnya kita di sini tulis ini aja ya. D aja di sini, maka kan yang keluar itu ya, yang keluar itu adalah apa? Si nama dalam bahasa Inggrisnya ya. Nih kalau kita reload, mana? Nggak muncul tuh kan? Error ya. Sebentar, ini error. Oh iya, kita echo ya. Kita echokan dulu di sini supaya muncul. Nah, di sini kan hasilnya ya, Monday. Nah, sekarang kita pasangkan fungsi ini ya. Nanti si fungsi ini dia akan mencari itu dalam bahasa Indonesianya apa ya, atau Monday itu dalam bahasa Indonesia apa. Nah, di sini kita menggunakan fungsi switch and case ya. Nah, dimana kalau misalnya kita kalau maka si variabel hari ininya itu adalah hari Senin ya, hari Senin. Itu ya. Oke, kalau sudah kita coba pasangkan dulu ya, kalau untuk supaya lebih jelasnya kita pasangkan si fungsi ini di sini. Kita pasangkan di atas saja. Kita gunakan public function seperti ini. Nah, misalnya kita fungsinya get hari aja ya. Get hari, di sini parameternya adalah variabel hari. Oke. Nah, sebenarnya ini nggak usah pakai parameter ya. Di sini sebenarnya nggak usah parameter karena di sini apa namanya, parameternya yaitu adalah si parameter si variabel D ini ya, sudah kita set ya, atau sudah kita inisialisasi langsung di dalam functionnya ya, dimana si variabel hari ini adalah nama hari dalam bahasa Inggris pada hari ini gitu ya. Kalau misalnya hari ini hari Senin, maka di sini dia isinya adalah ya, seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, maka di sini dicek lagi nih, kalau misalnya si hari ini itu isinya adalah Sun atau Sunday, maka variabel hari ini adalah hari Minggu gitu ya. Nah, seperti itu dan yang lain sebagainya. Contohnya sekarang kan Monday ya. Nah, tadi kan isinya adalah Nah, jadi kalau misalnya maka tampilkan hari Senin. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil si functionnya di sini ya. Nah, kita kembalikan dulu si variabel hari ini menjadi format sebelumnya, yaitu tahun, bulan, tanggal. Kemudian di sini kita bikin sebuah variabel lagi namanya nama hari aja ya. Nama hari itu kita tinggal panggil function yang di atas untuk mendapatkan nama hari pada hari ini gitu ya. Berarti kita cara manggilnya kita gunakan this, kemudian panggil nama functionnya yaitu get hari, seperti ini ya. Nah, kalau tidak percaya teman-teman, kita coba deidam dulu. Di sini kita coba tampilkan nama harinya apakah benar menjadi hari Senin atau tidak ya. Kita coba deidam dulu. Nah, kita coba reload. Nah, di sini yang muncul Senin kan ya, sesuai dengan yang sudah kita buat ya functionnya, seperti itu. Nah, jadi nama harinya sudah kita dapatkan ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal tinggal mencari jam kerja karyawan pada hari itu. Nah, berarti kan query-nya tinggal gini ya, select ya, atau tampilkan data pada konfigurasi jam kerja di mana nick-nya yaitu sesuai dengan nick yang login, dan nama harinya atau harinya itu adalah sesuai dengan yang si variabel nama hari tadi. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung saja praktekkan. Di sini misalnya kita bikin sebuah variabel untuk mendapatkan nilai dari jam kerjanya ya. Untuk mendapatkan data si jam kerjanya itu kita bikin sebuah variabel namanya jam kerja. Kemudian di sini kita bikin query namanya db tabel, kemudian konfigurasi jam kerja ya. Artinya kita akan mengambil
nilai atau mengambil data pada tabel konfigurasi jam kerja, di mana datanya itu yaitu yang nicknya sesuai dengan nick yang login. Nah, nick yang login ini kan kita sudah ambil dari sini ya, nick yang login, kemudian where lagi, dan di mana si nama harinya atau harinya itu adalah si sama dengan nama hari gitu ya. Kemudian di sini kita gunakan first. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi artinya tampilkan data yang ada di dalam tabel konfigurasi jam kerja, yang mana nicknya itu adalah si variabel unique ini. Nah, si variabel unique ini adalah si user yang sedang login pada saat itu. Kemudian where hari, dan di mana harinya itu adalah hari. Kalau di sini kan nama hari, si variabel nama hari ini kan kalau dia kan mengambil nama hari pada saat ini ya, pada hari ini. Tadi kan Senin ya di sini ya. Berarti yang mana harinya itu adalah hari Senin, maka nanti harusnya yang muncul itu adalah data yang ini ya, data yang pertama nih ya. Si kode jam kerjanya adalah JK01. Nah, kemudian kita juga kan ini kan nantinya kita nih, kalau misalnya kita coba cek dulu ya, kita deidam si variabel jam kerjanya apakah benar, kita mendapatkan nilai kode JK01. Kita coba reload dulu. Nah, di sini kan muncul ya nick dengan nick 12345 dan hari Senin itu adalah kode jam kerjanya itu adalah JK01. Berarti kita sudah berhasil mendapatkan datanya. Nah, kita kan sudah berhasil mendapatkan kode jam kerjanya nih. Sekarang kita kan pengen tahu nih si JK01 ini dia jam masuknya jam berapa, jam pulangnya jam berapa, ya awal jam masuknya jam berapa. Nah, maka di sini kita akan joinkan data data yang dari konfigurasi jam kerja ini ke tabel jam underscore kerja ya. Berarti kita tambahkan saja di sini sebelum where-nya kita tambahkan join ke mana? Ke tabel jam kerja. Nah, berdasarkan apa dihubungkannya ya? Disambunginnya berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan field kode jam kerja yang ada di mana? Yang ada di konfigurasi jam kerja. .nick sama dengan jam kerja kok .nick sih? Kode jam kerja ya. Kode jam kerja ya. Sama dengan jam kerja kode jam kerja. Nah, seperti ini. Jadi digabungkan datanya atau dihubungkan datanya ya yang ada di dalam konfigurasi jam kerja ke tabel jam kerja gitu ya. Menggunakan field apa? Menggunakan field kode jam kerja itu nyambunginnya ya. Nah, kalau sudah, nih kalau kita misalnya reload lagi di sini sekarang datanya bukan hanya ini tapi harusnya sudah muncul si field jam masuknya ya, jam masuk, jam pulang dan lain sebagainya. Ini harusnya udah muncul nih. Ketika kita reload. Oke, ini kita coba deidam dulu datanya. Deidam jam kerja supaya muncul dulu datanya ya, supaya kelihatan. Nah, sekarang kan tuh selain kode jam kerja di sini muncul juga nih nama jam kerjanya, kemudian awal jam masuknya jam berapa, jam masuknya berapa, akhir jam masuknya jam berapa, jam pulangnya jam berapa. Itu apa namanya? Muncul datanya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan di dalam apa namanya? Di dalam tampilan presensinya. Oke, kita coba reload. Oke, nah sekarang kita misalnya muncul ini di sini nama jam kerjanya ya. Berarti di bagian kita buka lagi si file create.blade.php-nya. Mana nih? Create presensi create. Nah, presensi create.blade.php. Kemudian di bagian sininya ya, misalnya di bawah kita tampilkan apa? Tampilkan jam kerja, nama apa? Nama jam kerjanya ya. Nah, nama jam kerja nih. Supaya ketahuan nih dia jam kerjanya reguler apa gitu ya. Atau misalnya dia jam kerjanya shift 1 dia ketahuan langsung. Jadi kalau misalnya si karyawan itu mau absen kemudian
jam kerjanya itu tidak sesuai, itu bisa langsung confirm ke bagian HRD-nya gitu ya. Oke, nah tapi di sini sebelumnya kita belum ini ya, belum memparsing datanya nih. Berarti kita masuk lagi ke ke presensi controller. Di sini kan jam kerjanya ini belum kita parsing datanya ke secret.play.php-nya ya. Berarti kita tinggal masukin aja di sini jam kerja. Oke. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, di sini muncul nih reguler 1 gitu ya. Dia berarti jam kerjanya yaitu jam kerja reguler. Nah, kita kasih detailnya nih. Jam kerja reguler itu jam masuknya jam berapa ya? Di sini kita bikin kayak gini, mana ya? Di create.play.php-nya ya. Berarti di sini kita kasih paragraf lagi, misalnya awal jam masuk misalnya. Kita kasih titik 2 variabel jam kerja awal jam masuk, seperti ini ya. Kita coba reload dulu hasilnya. Nah, awal jam masuknya jam 7 ya. Awal jam masuknya jam 7, jam 7.30 ya. Jadi kita bisa melakukan absen itu mulainya jam 7.30. Kemudian kita bisa kasih lagi kasih lagi paragraf ya, untuk menampilkan jam masuknya. Jam masuknya itu jam masuk di sini ya. Nah, sesuai dengan field yang ada di sini nih. Jam masuknya jam berapa? Nah, jam masuknya jam 8 ya. Jadi di sini kelihatan gitu ya. Mungkin di sini kita ganti aja mulainya ya. Mulai atau startnya ya. Nah, mulai 7.30 mungkin ya. Kemudian masuk aja ya. Masuknya itu jam, ini maksudnya mulai absen ya. Mulai absennya jam 7.30. Jam masuknya jam 8.00 ya. Kalau misalnya kita pengen gak pengen nampilin detiknya ya, kita bisa rubah si formatnya itu menjadi seperti ini, date, H dan I gitu ya. Jadi kita cuma menampilkan jam dan menitnya saja supaya lebih pendek ya. Kemudian jangan lupa kita konversi stringnya menjadi bentuk time ya, dengan menggunakan str to time. Kemudian kita masukkan di sini ya. Nah, hasilnya kurang lebih nanti yang muncul adalah jam dan menitnya saja. Nah, ya kan, jam dan menitnya aja. Kemudian kita tinggal terapkan ke yang baris berikutnya. Nah, sini nanti jam masuk. Ya. Kemudian di sini kita tinggal copy paste lagi untuk jam akhir masuknya itu akhir aja ya. Sini akhir jam masuk. Kemudian nah, jam pulangnya adalah kita ambil dari field jam pulang seperti ini ya. Oke, nah jadi muncul ya. Jadi ketika si karyawan itu mau absen gitu ya. Si karyawan itu mau absen, nanti data jam kerjanya yang pada hari itu tuh tampil dulu gitu ya, sehingga nanti si karyawan itu bisa aware terhadap jam kerja yang aktif pada hari itu gitu ya, sehingga nanti misalnya kalau ada kesalahan bisa langsung confirm ke HRD. Misalnya harusnya saya itu misalnya pada hari ini tuh harusnya shift 1 gitu ya, kenapa reguler 1, nah itu bisa langsung dikonfirm ke HRD-nya gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya posisinya nggak mau di tengah, ini harusnya bisa diganti ya posisinya. Misalnya text allegiance-nya bisa kita kasih left. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Oke. Nah, itu aja mungkin ya teman-teman, bagaimana cara menampilkan jam kerja pada proses presensi gitu ya, pada halaman presensi
yang kemudian nanti akan kita terapkan nih. Jadi kalau misalnya ini kan mulai jam 7.30 nih ya. Kemudian misalnya kita mau ngabsen jam 6 misalnya ya. Nah, itu nggak akan bisa karena start absennya itu kan jam 7.30 karena kan kadang misalnya ada karyawan yang misalnya yang dekat rumahnya dia ke kantor sebentar misalnya ya jam 6 atau jam 5 absen lalu pulang lagi kan bisa aja seperti itu. Nah, ini untuk menghindari hal seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman ya, kita akan next lagi, nanti kita akan terapkan si jam kerja ini ke dalam proses penyimpanannya bagaimana gitu ya. Nah, tinggal tunggu saja di next video. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.